iman, ya, nikmat takwa, dan alhamdulillah masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu di Zoom meeting pada malam hari ini setelah beberapa minggu melewatkan acara jumpa X-Bank. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita aktif lagi. Baik, semua sehat-sehat insya Allah ya, mudah-mudahan ya, amin ya. Dan kita semua itu tetap dalam keistiqomahan dalam menjalani proses hijrah ini, diberikan kekuatan, terutama kekuatan keimanan, ya, kekuatan keyakinan bahwa keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang diridhoi oleh Allah. Tema malam ini itu sebetulnya pertanyaan kapan kita meninggalkan pekerjaan ribawi. Ya. Kapan sebaiknya atau waktu yang tepat untuk kita meninggalkan pekerjaan ribawi itu. Kenapa kok saya mengambil tema ini? Karena terakhir-terakhir ini mulai banyak lagi pertanyaan gitu nih. Mengenai hal ini. Ada yang bilang bahwa kalau saya meninggalkan pekerjaan saya, sementara saya sebagai kepala keluarga, saya juga punya kewajiban untuk menafkahi keluarga saya. Gitu. Pekerjaan ini lalu saya tidak bisa menafkahi keluarga saya. Gitu. Dalam hal ini seolah-olah ini adalah dua pilihan yang harus diambil salah satu gitu ya. Yang harus diambil salah satu. Nah, kalau harus dipilih salah satu kan pertanyaannya mana yang lebih prioritas untuk diambil. Mana yang lebih berdampak ya, untuk kita ambil. Mulai banyak lagi nih diskusi seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau kita bilang giroh hijrah ini terang agak mungkin 5 tahun yang lalu lah ya. Kalau X-Bank itu tahun ini memasuki tahun ke-6, ya kalau kita mau ambil patokan itu adalah pada saat X-Bank dibentuk ya. Ya memang ini sudah mulai masa tantangan ya. Biasanya kalau sudah masuk ke 5 tahun, 10 tahun itu selalu masa tantangan untuk apapun ya, untuk apapun. Begitu juga orang berkeluarga ya. Orang berkeluarga kalau memasuki tahun ke-5, tahun ke-10 itu biasanya tantangannya akan lebih berat ya. Akan lebih jus itu. Tapi kembali lagi saya ingin mengingatkan rekan-rekan bahwa betul-betul harus kita pertimbangkan baik-baik. Dan mulai banyak rekan-rekan kita yang X-Bank, ya, saya jelaskan ya, di dalam X-Bank itu bukan cuma orang bank ya, walaupun pakai istilah X-Bank, tapi di dalamnya juga anggota X-Bank itu terdiri dari yang dulunya di lembaga keuangan ribawi sebetulnya. Dan itu luas ya, lembaga keuangan ribawi itu bukan cuma bank. Ada leasing, ada surat, BMT juga di dalamnya. Ya, macam-macam sebetulnya di dalamnya. Nah, saat ini sudah mulai terdengar informasi-informasi rekan-rekan kita yang dalam perjalanannya ini akhirnya memutuskan untuk kembali ya.
memutuskan untuk kembali ke dunia ribawinya gitu. Ya, kembali ke dunia ribawinya. Dan ini mungkin menjadi keprihatinan, ya. Bukan keprihatinan kita, ya, bahkan semua merasa prihatin mengenai hal ini. Nah, kasus-kasus seperti ini, penilaian bahwa ya itulah katanya kalau mengambil keputusan itu harusnya dipikirkan dulu masak-masak gitu. Jangan sampai setelah di luar lantung-lantung nggak jelas gitu. Akhirnya nggak bisa memberi nafkah keluarga gitu. Akhirnya orang menghubungkan ke sana. Ya. Baik, dengan latar belakang itu saya mencoba untuk mendudukkan kembali ya proses ini. Ya, kita mendudukkan kembali proses ini, jangan sampai giroh menurun terus penilaian mulai berubah gitu ya, penilaian mulai berubah karena ada toleransi lah ya. Nah itu yang ini ya slide ya, izinkan saya share slide. Jadi kalau pertanyaannya kan ini, kapan kita harus keluar dari pekerjaan ribawi? Apakah kita keluar dari pekerjaan ribawi ini kita lakukan, kita pekerjaan baru misalnya? Apakah kita keluar dari pekerjaan ribawi ini setelah betul-betul memastikan, ya, betul-betul memastikan kalau usaha yang kita rintis waktu kita berniat keluar sudah kita rintis dan usaha itu sedang berjalan, ya. Nah selama proses itu kita lihat dulu, oke, wait and see. Kalau ternyata omset dan keuntungan sesuai harapan, baru kita memutuskan untuk keluar. Apakah seperti itu? Jadi bagaimana prosesnya yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan. Karena tadi apakah menunggu itu dulu? Kalau kita menunggu itu, ada lagi tuh challenge-nya. Bagaimana kalau nanti kita ternyata nggak dapat tuh pekerjaan pengganti? Apalagi orang-orang yang mungkin umurnya sudah senior, ya, kayak ya angkatan saya lah gitu. Angkatan saya ini kalau mau cari pekerjaan pengganti kan sudah tidak mudah ya. Karena umur juga sudah senior, mungkin yang diambil skillnya, pengetahuannya, ya itu juga challenge gitu. Di bidang apa nanti saya masuknya gitu. Karena pastinya kalau kita mencari pekerjaan baru kan bukan pekerjaan yang ribawi lagi kan gitu. Nah begitu kita masuk pekerjaan yang lain di luar dunia yang dulu kita geluti, pertanyaannya kita jadi expert nggak di sana? Nah, belum tentu kan gitu. Jadi banyak sekali challenge. Nah bagaimana pertanyaannya kalau kita keluar setelah menunggu pekerjaan, apabila ternyata Allah berkehendak kita belum dapat pekerjaan itu, gimana? Apakah kita akan keluar? Atau ya kita tetap? Nah, itu kan tantangan. Atau yang tadi misalnya, dia sudah punya niat berusaha terus bikin bikin bisnis. Tapi yang namanya bisnis kan semua serba tidak pasti. Oke. Bagaimana kalau hasil dari bisnis itu ternyata masih belum sesuai dengan harapan? Ya. Jangankan dengan harapan. Bagaimana apabila bisnis itu hasilnya belum sesuai dengan pengeluaran keluarga kita per bulan? Menunggu dulu hasilnya
sesuai dengan harapan kita, atau paling tidak hasilnya sudah bisa menutupi kebutuhan keluarga kita. Taruhlah yang terakhir, oke, yang penting hasilnya udah bisa menutupi kebutuhan keluarga kita. Timbul lagi tuh tantangan. Memangnya kalau kita punya penghasilan, ya, setiap ada penambahan penghasilan, mungkin 3 bulan pertama, keuntungan dari usaha kita itu misalnya 3 juta. Ya. Terus naik nih, bulan ke-6 naik lagi 3 juta. Ya. Ternyata bulan ke-9 naik lagi gitu kan. Pertanyaannya, apakah waktu pendapatan kita naik, pengeluaran kita tidak naik? Apakah seperti itu karakteristik kita sebagai manusia? Atau setiap ada kenaikan pendapatan akan diikuti dengan kenaikan pengeluaran? Kalau karakteristik itu yang terjadi, kalau kondisi itu yang terjadi, pertanyaan keluar kapan kata cukup itu tersampaikan. Kalau itu tolak ukurnya. Kembali lagi, itu pun tantangan. Itu pun tantangan. Nah, terus bagaimana ini? Gitu. Rekan-rekan, kapan kita harus keluar dari pekerjaan ribawi? Pertama, kita tuh harus paham apa itu riba. Kita mau keluar dari dunia riba itu apa? Kita bisa salah kalau kayak gitu. Kita ribanya aja nggak ngerti. Nah, terus kenapa kita keluar? Saya selalu bilang alasan keluar itu banyak sekali. Bisa karena kita sudah lelah bekerja. Bisa karena kita sudah bosan ditanyain target yang tidak tercapai. Bisa karena kita tidak suka sama lingkungan pekerjaan kerjanya yang ada di dalam lingkungan kita. Bisa karena kita juga nggak suka sama atasan kita misalnya. Bisa karena juga kita mulai lihat perusahaan kita ini sudah tidak baik-baik saja. Atau bisa juga karena kita dikeluarkan. Semua itu menyebabkan kita keluar loh. Itu menyebabkan kita keluar. Jadi alasan keluar itu banyak. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Karena kalau alasan keluar itu bukan karena ribanya, alasan mengikat. Kalau kita hanya gara-gara capek, tekanan, nanti pada masanya kita udah mulai bosen, banyak di rumah karena udah keluar terus banyak di rumah, udah mulai bosen, cari lagi tuh aktivitas. Nanti akhirnya apa? Dia kembali lagi kalau seperti itu. Karena dasar dia keluar hanya karena dia lelah. Apa? Begitu istirahat selesai, udah seger lagi, masuk lagi. Ya. Apakah karena tadi keluarnya karena tidak capai target? Sama satu perusahaan yang bukan perusahaannya yang dulu ditawari, di mana di situ tekanan targetnya tidak tinggi. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia akan kembali lagi. Karena memang alasan dia keluar bukan riba. Jadi yang pertama kita harus paham, riba itu apa dulu. Inilah yang selalu disampaikan para ulama, kita tuh harus berilmu. Itu maksudnya itu gitu.
Melakukan satu tindakan tuh harus disertai ilmu. Rekan-rekan, kalau kita keluar dari pekerjaan kita nggak akan dapat pahalanya. Apalagi bila disandingkan dengan niatnya juga bukan karena Allah. Jadi sesuatu untuk mendapatkan pahala, ya, itu harus dasarnya syariat. Jadi waktu kita meninggalkan satu larangan, itu karena memang ada dasar syariatnya. Itu kunci pertama untuk dapat pahala. Setelah itu, meninggalkannya karena Allah. Karena tadi ada syariat yang melarang, terus ditinggalkan. Itu meninggalkannya karena Allah. Tapi dia tahu dulu melarangnya. Nah, yang seperti ini tuh yang baru dapat pahala. Tapi kalau karena alasan yang lain, sudahlah ikatannya tidak terlalu kuat, belum tentu dapat pahala. Walaupun pahala itu ranahnya Allah ya. Karena Allah lah pemberi haknya itu. Allah yang berhak memberi itu. Tapi kan Allah juga sudah memberikan kisi-kisi kepada kita. Seperti apa agar kita mendapatkan pahala. Jadi segala perbuatan kita yang tidak didasari oleh syariat, even kita melakukannya benar, itu hanya kebetulan benar, kan? Bukan benar itu berdasarkan kisi-kisinya, itu nggak ada pahalanya. Ya hanya kebetulan benar aja. Jadi pertama kita harus pahami riba itu apa. Nah, banyak problem kita, ya, kita tidak melakukan hal ini dari awal, tidak menggali dulu ini riba ini apa. Terus kenapa kok pekerjaan saya ada ribanya? Di mana ada ribanya? Nah, ini yang kurang kita gali. Bahkan mungkin ada yang melakukan itu karena teman akrabnya keluar, terus dia merasa nggak nyaman lagi, ya udah ikutan. Habis itu ngomong hijrah keluar. Yang seperti ini tidak mengakibatkan ikatan. Jadi satu hal yang harus dipastikan, ya, saat kita memutuskan keluar dari pekerjaan adalah satu, kita paham dulu itu riba apa. Gitu. Terus yang berikutnya, siapa yang melarang riba ini? Ya, itu juga harus kita pahami. Siapa yang melarang ini? Manusia kah? Ya? Kantor kah? Ada nggak orang yang keluar kantor itu karena dilarang sama perusahaannya untuk bekerja lagi? Ada nggak? Banyak, Pak. Pensiun. Saat dia pensiun itu dia didorong, bukan didorong, diminta, ya, diminta untuk keluar loh sama perusahaannya. Apakah ini yang melarang riba perusahaan? Pasti bukan. Tapi karena memang waktu kita sudah mencapai batas akhir, maka kita harus keluar dari pekerjaan itu. Dan itu perusahaan minta kita untuk keluar. Memang ada beberapa yang akhirnya dipertahankan karena mungkin prestasi, ya, ada sesuatu yang dimiliki. Ya. Tapi kan pada saatnya, pada batasnya dia akan apa riba ini kita juga harus tahu. Ya. Kalau kita merasa tidak mengerti atau merasa yang riba ini bukan larangan Allah, bukan larangan Allah, kembali lagi pasti ikatannya nggak begitu kuat, rekan-rekan. Jadi kita betul-betul harus pahami siapa yang melarang riba ini. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, hadis, menurut saya sudah sangat banyak. Al-Quran dan hadis yang dengan jelas menyampaikan bahwa riba itu dilarang. Riba bahkan di beberapa ayat bukan cuma dilarang riba itu, tapi diancam. Ya, tapi diancam perang. Al-Baqarah 279 itu.
itu Allah dan Rasul akan mengancam, ya, berperang orang yang melakukan riba. Jadi siapa yang melarang, itu harus kita pahami. Kalau kita yang merasa yang melarang ini hanyalah makhluk, ikatan kita nggak akan kuat. Yang melarang ini Allah. Tapi ini pun juga masih banyak orang yang riba itu bukan larangan. Ada yang ngomong bahwa riba itu sangat bermanfaat kok. Ya. Nggak mungkin lah Allah melarang riba. Riba itu bermanfaat kok untuk hambanya. Gitu. Ada yang masih percaya seperti itu. Kalau kita merujuk kepada syariat sudah sangat jelas, ya sudah sangat jelas. Bahkan sampai saat ini, setahu saya, Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa mengenai ribanya bunga bank itu sampai saat ini masih berlaku, tidak dicabut. Jadi sebetulnya apa yang melarang riba? Kita tahu yang melarang riba itu Allah. Itu kenapa sih Allah melarang riba? Rekan-rekan, kita harus yakin saat Allah memerintahkan kita sesuatu, itu berarti ada kebaikan di dalam perintah itu. Tapi kita juga harus yakin saat Allah melarang sesuatu, itu juga di balik sesuatu itu pasti ada kemudaratan. Kalau kita mengaku beriman, saat diperintah lakukan karena kita tahu itu yang terbaik buat kita. Saat dilarang tinggalkan karena kita yakin, kita tahu bahwa kalau kita tetap lakukan ada mudarat. Jadi siapa yang melarang? Kenapa Allah melarang riba? Karena memang itu yang terbaik buat kita. Ibu, Allah tuh nggak ada kepentingan dengan hambanya selain untuk agar hambanya ini selamat. Kepentingan Allah sebetulnya cuma itu kepada kita ini. Jadi tidak ada nilai kepentingan waktu Allah melarang riba gitu. Bahwa oh itu menguntungkan buat Allah, nggak ada cerita gitu. Allah perlu untung untuk apa? Sudah mahal kok. Untuk apa perlu untung? Nah, kadang dalam konteks memahami kenapa Allah melarang riba, itu kan ada hal yang sudah terbukti bahwa larangan itu membawa kemudaratan. Belum terbukti ini bukan berarti tidak terbukti. Kita tidak tahu kapan itu. Contoh ya, salah satu ayat Al-Baqarah kan bicara, aku akan memusnahkan riba, kata Allah. Itu jelas. Aku akan musnahkan riba. Masih ada yang bertanya, terus kapan pembuktian? Enggak tuh, saya baik-baik saja tuh. Ada sekali waktu saya bertemu. Kita berdiskusi mengenai riba. Udah panjang lebar ya. 3 jam lah kita diskusi mengenai riba itu. Dan pada saat di ujung diskusi, beliau bicara begini ke saya, menyampaikan ini. Pak Chandra, sebelumnya saya mohon maaf. Ya, saya tetap berbeda pendapat sama Bapak, dia bilang. Bahwa saya yakin yang saya lakukan saat ini, ya, berhubungan dengan pinjaman perbankan, itu bukan riba. Ya akhirnya bicara seperti itu. Sampai, kenapa Bapak kok seyakin itu?
Karena Pak Chandra lihat sekarang. Alhamdulillah saya baik-baik saja Pak Chandra. Keluarga saya, alhamdulillah baik-baik saja. Usaha saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Keluarga saya baik-baik saja. Kami bahagia. Itu yang membuat saya yakin bahwa yang saya lakukan dengan yang Pak Chandra maksud riba itu. Kita berbeda pendapat. Akhirnya saya masing-masing kita punya pendapat. Tugas saya menyampaikan apa dasar dari pendapat saya. Saya tidak punya kemampuan untuk memaksa siapapun. Saya bilang gitu. Tapi saya kurang sependapat kalau Bapak merasa bahwa riba itu bukan larangan hanya karena saat ini Bapak dan keluarga baik-baik saja, Bapak dan keluarga bahagia, itu dijadikan. Mohon maaf Bapak, saya bilang. Kalau semua itu tolok ukurnya, bahagia, baik-baik saja. Saya bilang, orang kafir pun Allah berikan bahagia dan baik-baik saja. Jadi orang kafir pun diberikan itu. Nah, kalau itu yang menjadi tolok ukur kebenaran, ya berarti kafir pun benar. Jadi saya tidak sependapat kalau itu tolok ukurnya. Pendapat Bapak sama Allah. Padahal dia kafir. Tidak percaya sama Allah. Kembali kepada tadi, memusnahkan riba itu janji Allah. Jadi kita itu sudah bisa melihat, ada yang bisa kita lihat, ya. Ancaman Allah itu terbukti. Buktinya apa? Banyak orang yang sadar dengan riba. Karena apa? Sudah terlilit hutang misalnya. Baru saat itu dia akan ngomong, wah ternyata ini tidak ada manfaatnya. Oke, itu sesuatu yang sudah dibuktikan. Ya, tapi apakah hanya itu? Belum tentu. Bagaimana cara Allah memusnahkan riba? Itu haknya Allah. Kita tidak pernah tahu. Dan kita nggak perlu cari tahu untuk itu. Yang harus kita lakukan adalah meyakini bahwa kalau ini betul-betul larangan Allah, pasti ada mudarat di dalam. Baik itu sudah terbukti maupun belum terbukti. Karena itu yang dibutuhkan keimanan, rekan-rekan. Daging babi, di dalamnya itu ada cacing pita, berbahaya buat kesehatan. Mungkin di abad ke-18 baru diketahui itu. Tapi bagaimana coba waktu Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan seterusnya itu, walaupun belum ditemukan bahwa daging babi itu berbahaya secara kesehatan, tapi waktu itu mereka sudah meninggalkan belum makan daging babi itu. Sudah meninggalkan. Karena apa? Karena ketaatan tadi. Mungkin sekarang kita ini karena sudah dapat informasi, oh daging babi itu banyak cacing pitanya dan itu berbahaya buat manusia. Bisa jadi kita ada yang meninggalkan karena pita. Hati-hati yang begitu nggak dapat pahalanya. Karena meninggalkannya bukan karena Allah. Okay? Jadi nggak bisa melihatnya gitu. Kita meyakini bahwa itu larangan dan dibaliknya ada kemudaratan. Apa akibat kita tidak meninggalkan riba? Itu juga kita harus paham.
kurang apa di ayat-ayat yang menjadi dasar dari syariat riba ini, larangan lagi. Bahkan di Al-Baqarah 275 itu kan Allah bilang, barang siapa yang sudah mengetahui mengenai ini, sudah mengetahui, dan dia mengulangi, udah tahu, terus mengulangi. Ini Allah yang bilang. Coba nanti periksa deh ayatnya. Maka dia akan kekal selamanya di neraka. Dia akan kekal selamanya di neraka. Kadang problem kita tuh belum tahu neraka sih. Ya karena ngelihat juga belum, apalagi ngerasain kan. Itu kalau neraka tuh ada CCTV-nya terus kita dibukain gitu sama Allah gitu. Mungkin baru tahu tuh kita. Tapi juga nggak akan begitulah. Kita tuh suka nyepelein masalah neraka. Ada anak S-Bank yang bilang begini. Jadi waktu itu dia memutuskan untuk tidak mau mengenal lagi Allah. Tidak mau mengenal. Coba. Begitu bahayanya. Ada yang bilang bahwa nggak apa-apa Pas, nggak apa-apa Pak Chandra, nggak apa-apa Mas Nopan, saya masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting anak istri saya selamat. Nah, coba maksudnya. Yang seperti ini, karena dia belum pernah tahu neraka. Hati-hati itu semua dicatat semua. Ntar pada saat kita mati, selesai hisab, kalau malaikat mau godain dia, yakin. Nggak apa-apa ke neraka, yakin. Jangan sepelekan itu. Kita ini kadang menghadapi siksaan di dunia saja sudah tidak kuat. Padahal siksaan di neraka itu jangan anggap sepele itu. Jadi kalau kita tidak meninggalkan gimana? Itu ancaman yang sangat serius menurut saya. Lalu apa sih yang harus dipersiapkan sebelum meninggalkan riba? Nah, ya, apa yang harus dipersiapkan? Apakah tadi menyiapkan usaha, nyari pekerjaan baru? Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau pekerjaan nggak dapat, usaha nggak sesuai harapan, gimana? Tetap mencari gitu? Gimana kalau tiba-tiba kita sedang bekejar-kejaran dengan lagi nyari belum dapat terus mati, terus gimana? Apa yang harus dipersiapkan sebelum meninggalkan riba? Yang pertama adalah membangun keimanan, keyakinan. Bagaimana caranya membangun keimanan, keyakinan? Yaitu poin-poin yang di atas tadi itu sebetulnya cara kita untuk membangun keimanan dan keyakinan. Coba periksa lagi deh, Al-Baqarah lagi. Allah menekankan kepada orang yang beriman untuk meninggalkan riba. Iman tinggalkan riba. Jadi memang di situ tuh sebetulnya ada satu sinyal yang Allah berikan. Mau meninggalkan riba itu butuh iman.
Makanya Allah menunjuk, wahai orang-orang yang beriman, ditunjuk kepada orang-orang yang beriman, karena memang kita harus membangun keimanan dulu, baru bisa tahu tuh kalau riba itu larangan, kalau riba itu ancaman, itu yang kita bangun. Tetapi kita sekarang apa yang banyak kita lakukan? Waktu kita punya niat untuk keluar dari pekerjaannya, kita keluar, yang kita lakukan hanya sibuk, bukan membangun keimanan. Tapi tadi sibuk membangun bisnis, sibuk mencari pekerjaan baru. Persiapannya aja kita tuh udah salah gitu. Bagaimana kita mau terbangun keimanannya kalau alasan riba, apa kita meninggalkan riba aja kita nggak ngerti, kita nggak paham dengan riba, bagaimana mau terbangun itu? Tapi uniknya di males, ada yang tidak mau ikut kajian, takut apa? Takut tahu dia. Kenapa takut tahu? Karena tadi dia tahu kalau dia tahu dan tetap mengulangi ribanya, kekal di neraka. Nah dia tahu itu tuh. Makanya dia lebih baik nggak tahu katanya. Agar nggak terkena itu. Pertanyaannya, kalau dia seperti itu, Allah tahu apa tidak? Allah pasti tahu. Bukan seperti itu caranya. Itu. Jadi modal awalnya, persiapan itulah membangun keimanan itu terhadap riba itu sendiri, terhadap larangan riba itu sendiri. Membangun keimanan dan keyakinan. Kalau kita patuh sama Allah, pasti Allah tidak akan membiarkan kita. Yakin nggak itu? Kalau kita ragu dengan ini nih penyebab nanti setelah di luar bermasalahnya kita itu. Karena kita nggak yakin sama Allah. Orang Islam tuh simple sebetulnya menjalani hidup. Modalnya cuma satu, patuh. Nih, keyakinan ini. Coba tadi, kalau saya hubungkan dengan yang di atas, dia tidak paham riba itu apa. Dia tidak mengerti kenapa dia harus meninggalkan pekerjaannya. Bagaimana dia bisa yakin? Bisa jadi ini problemnya. Ada satu kasus, anak ex-bank memutuskan keluar dari grup. Ya, keluar dari grup itu hal sepele lah rekan-rekan. Tapi dia juga memutuskan untuk tidak mengenal. Ini serius kalau itu. Gara-garanya apa? Dia merasa diabaikan sama Allah. Kenapa dia merasa diabaikan sama Allah? Ya sudah. Memang terjadi sama dia. Sulit hidupnya. Ya, mau untuk makan aja sulit. Akhirnya dia minta kepada pengurus ex-bank di daerahnya. Untuk apa? Membuka donasi untuk dirinya. Coba. Ini kalau kita ngelihat, ini kan antara percaya dan tidak percaya bahwa ada yang begitu ya. Maksudnya ada yang berpikir gitu. Tapi saya yakin yang seperti ini itu pasti terjadi karena ada problem di dirinya. Bukan karena Allah mengabaikannya, bukan. Tapi ada problem di dirinya yang dia tidak sadari bahwa itulah yang terpenting yang Allah sedang tunggu gitu. Apa? Keyakinan. Itu yang belum dia dapatkan. Ya, akhirnya pengurus daerah memutuskan untuk tidak membuat pengumuman donasi itu. Kenapa? Bayangkan kalau satu orang disetujui donasi
sudah susah, itu nanti grup X-Bank isinya donasi semua. Jadi pengurus daerahnya saya bilang, saya support keputusan kamu, saya bilang sama ketua daerahnya. Itu satu. Yang kedua, apa yang terjadi? Ketua daerahnya sebelum memutuskan itu mendatangi rumahnya. Mendatangi rumahnya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, satu problem yang terjadi sama dia adalah dia belum bisa meninggalkan gaya hidup. Itu disampaikan ketuanya kepada saya. Jadi dia masih seperti itu. Nah, itu tadi saya bilang, mungkin ini salah satu problemnya tadi itu. Sampai Allah seolah-olah mengabaikan. Tapi itu kan perasaan dia. Problem dia itu sebetulnya keyakinan tadi yang tidak ada. Nggak usah ngomong Allah, kita ngomong manusia. Kita punya sahabat. Kita kesusahan. Bagaimana respon sahabat kita? Dia tidak akan mengabaikan kita. Kalau betul-betul dia sahabat. Bayangkan ini pencipta kita, Allah. Jadi kalau ada yang terjadi seperti itu rekan-rekan, segera evaluasi apa yang salah. Dan kadang problemnya itu problem kecil. Apa? Tidak yakin sama Allah. Tidak yakin itu kadang tidak diucapkan, tapi adanya di dalam hati sini loh, ketidakyakinan itu. Kalau ditanyain orang, ya kamu nggak yakin sih sama Allah. Siapa bilang? Saya tuh yakin sama Allah. Itu mulutnya gitu. Tapi di hatinya ini ada keraguan sama Allah. Itu problemnya. Nah, sementara kan yang Allah tangkap kan bukan bahasa lisannya dia. Bagaimana keyakinan itu yang ada dalam hatinya, itulah yang Allah simpulkan bahwa dia ini masih ragu. Ini hal-hal kecil kadang-kadang penyebabnya. Jadi yang pertama rekan-rekan yang harus disiapkan adalah membangun keimanan dan keyakinan. Banyak dulu kita, waktu kita keluar, apa coba? Ketakutan-ketakutan apa yang setan ciptakan ke kita? Satu, ntar makannya gimana? Rekan-rekan, kalau kita keluar dari pekerjaan kita ini menyebabkan kita tidak bisa makan. Anak kita meninggalkan pekerjaan, harusnya sudah banyak orang yang mati kelaparan. Kalau memang penyebabnya karena keluar dari pekerjaan itu, pekerjaan ribawinya itu, pasti sudah banyak yang mati. Anggota X-Bank aja ada berapa tuh? 25 ribuan orang. Tambahin anaknya, tambahin istrinya, banyak pasti. Tapi faktanya gimana? Kasih makan. Kasih makan. Jadi kadang ketakutan kita dulu itu, karena kita tuh berasumsi. Faktanya tidak seperti itu. Bisa makan. Tapi karena apa? Tadi ada persoalan di dia yang dia tidak paham kenapa itu dan bagaimana melakukan perubahan terhadap itu. Dan persoalan yang paling serius buat Allah itu adalah keyakinan kepada Allah. Allah itu paling tidak suka diduain. Keyakinan. Berikutnya, kalau keyakinan itu sudah terbangun, keyakinan itu harusnya menimbulkan kepatuhan. Ada orang yang sudah sangat dia bisa bilang, pokoknya apa yang Bapak lakukan saya akan ikuti. Keyakinan itu. Itu sama manusia tuh yang kayak begitu tuh. Pokoknya saya sendiko dawuh, kata Bapak apa saya ikuti. Mau benar mau salah diikuti. Saking idolanya sama manusia, sama idolanya dia itu.
Lah, sama manusia aja begitu. Kenapa sama Allah kita nggak bisa begitu? Itu membuat kita khawatir, kan? Jadi kekhawatiran. Kekhawatiran berikutnya apa? Waktu sebelum kita keluar dulu. Anak-anak, sekolahnya biar gimana? Masa depannya gimana? Itu tahu. Alhamdulillah saya punya 4 anak masih sekolah, 1 udah selesai, sekarang bekerja, 3 masih sekolah. Memang kalau yang masih sekolah SD, SMP, SMA, perbedaannya apa? Perbedaannya jenis sekolahnya. Favorit. Ya, kalau sudah di luar, tapi tetap bertahan mau di sekolah favorit, nah ini yang jadi beban akhirnya, gitu loh. Ya harus disesuaikan, rekan-rekan. Dulu, anak-anak saya, Al-Azhar, di Jakarta. Pindah ke Jogja, ya sudah, sekolah mana yang mampu. Bahkan anak saya kecil, SD negeri, ya. Alhamdulillah, dekat rumah, negeri, ya. Ya, alhamdulillah. Bisa sekolah, bisa. Anak saya nomor 2, alhamdulillah di UGM sekarang. Walaupun tidak di sekolah favorit lagi waktu dia pindah ke Jogja, tapi alhamdulillah masuk ke UGM dengan biaya yang ringan. Yang nomor 3 sekarang mahasiswa isi dengan biaya yang ringan. Padahal sekolahnya ya nggak favorit. Ya, alhamdulillah. Masih sekolah. Yang fakta bagi kita ini yang keluar dari pekerjaan, yang fakta itu adalah apa? Jumlah uang kita berbeda dengan dulu, itu fakta. Jumlah uang kita mungkin tidak sebanyak dulu, itu bisa jadi fakta. Tapi bukan berarti itu tidak bisa membuat kita makan, tidak bisa nyekolahkan anak. Tadi, kalau kita patuh, Allah tidak akan membiarkan kita. Yakin atau tidak? Nah, setelah keyakinan muncul, itulah yang menimbulkan tadi kan memunculkan kepatuhan. Kepatuhan terhadap apa? Ada larangan nih dari Allah. Ambil keputusan dan niat meninggalkannya hanya karena Allah. Jadi langkah yang kedua adalah meluruskan niat. Niat terbaik itu cuma satu, karena Allah. Baru yang berikutnya tuh ikhtiar. Tawakal. Maksimal. Bukan itu bagian dari ikhtiar, kan? Silakan. Bagian dari ikhtiar. Terus bagaimana nih nanti usaha kita? Ada yang usaha begini terus gagal, buat lagi yang begini gagal, yang begini gak laku, yang begini ditipu. Macam-macam. Ya. Mungkin karena apa? Ikhtiarnya maksimal, tawakalnya yang nggak benar. Tawakal itu kan intinya bersandar kepada Allah. Selama kita berikhtiar, tawakal, sebagian besar kita melakukan tawakal itu setelah ikhtiar. Gitu nggak? Ya, kita sudah ikhtiar sekarang dan waktunya kita untuk bertawakal. Berarti kan
Ikhtiar dan tawakal dilakukan di waktu yang berbeda. Pertanyaannya, berarti waktu dia ikhtiar tidak dengan tawakal. Ini yang jadinya ribet. Ini dua hal yang bisa dilakukan berbarengan dan harus berbarengan. Karena apa? Karena tawakal itu bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah itu setiap saat, rekan-rekan. Tawakal kita aja belum tepat. Banyak yang ikhtiar. Tapi tawakalnya kepada apa? Kepada omset. Kepada untung. Itu tawakalnya tuh. Bener apa enggak? Ada yang malah nggak ikhtiar. Kalau ikhtiar pun nggak maksimal. Bukan itu maksud saya membangun keimanan. Membangun keimanan itu proses yang dilakukan, ya, hubungan kita dengan Allah untuk membangun keyakinan kita itu. Jadi apa yang sekarang harus kita lakukan untuk mempersiapkan ini? Satu tadi membangun keimanan, sekali lagi. Niat karena Allah. Ikhtiar maksimal. Karena ranahnya manusia itu memang ranah ikhtiar dan ranah tawakal. Ranah hasil itu ranahnya Allah. Bayangkan kalau kita tawakalnya tadi salah, nggak dapat hasil. Enggak, kenapa? Allah tersinggung. Allah tersinggung. Karena tawakal. Coba deh, evaluasi lagi deh. Ya, yang masih merasa bahwa hijrahnya ini penuh tantangan, coba deh evaluasi lagi deh. Jangan sampai memang hal-hal kecil-kecil itu tadi loh sebetulnya batu sandungannya tuh di situ. Jadi rekan-rekan, saya ingat waktu awal dulu saya harus menyampaikan keputusan saya ini sama pasangan saya. Saat ini cuma ada dua pilihan buat aku, saya bilang. Satu, aku bertahan, tetap bekerja. Tapi kalau aku lakukan itu artinya kita sedang menunggu datangnya azab Allah. Kalau aku tetap bekerja, itu artinya kita sedang menunggu datangnya azab Allah. Azabnya seperti apa? Aku tidak tahu kapan azab itu didatangkan. Mungkin azab itu tidak didatangkan di dunia buat aku. Tapi aku yakin kalau aku tidak terima azab itu di dunia, aku akan terima azab itu di akhirat. Karena ini jelas larangannya. Jadi itu kalau aku tetap bertahan, kita hanya tinggal menunggu azab Allah itu datang. Dan itu pasti. Kalau belum datang di dunia, pasti. Pilihan kedua, keluar. Kalau aku ambil pilihan yang kedua ini, aku bilang, maka resiko terburuk yang akan kita terima, itu adalah hidup melarat, saya bilang. Resiko terburuk. Artinya apa? Belum tentu seperti itu. Tidak pasti seperti itu. Tapi yang terburuk, itu hidup melarat. Kalau dua kondisi ini, aku harus memilih.
masih mungkin kita hidup melarat itu, aku lebih baik mengambil keputusan yang kedua ini, yang masih ada kemungkinan bisa melarat, bisa tidak, kan gitu kalau kemungkinan. Tapi kalau yang azab pasti tinggal masanya aja, kita nggak tahu kapan itu didatangkannya. Tapi yang jelas kalau kita di dunia tidak azab, kita akan dapat itu. Sekarang ini mungkin tahun ke-10 saya ini masuk. Tapi sekarang saya nggak bisa ngomong bahwa ternyata risiko terburuk itu terjadi sama saya. Siapa bilang? Saya masih sehat, keluarga saya masih sehat. Masih sekolah, masih makan 3 kali. Memang yang beda apa? Dulu saya punya mobil, sekarang nggak punya mobil. Itu beda memang. Dulu masih gampang, kalau mau motor PCX gitu udah gampang dulu. Tinggal nyicil. Sekarang punyanya Supra X tahun 2011, ya itu yang dipelihara. Apa alasannya saya harus galau kalau harus naik Supra X tahun 2011? Oh, dia bisa jalan kok. Apa alasannya saya galau? Ya ada. Nah, ini yang tadi saya bilang, kadang problem kita itu ada pada diri kita yang tidak siap menerima perubahan ini. Fakta yang nyata kepada kita ini adalah jumlah uang yang berbeda. Itu fakta yang nyata. Tapi bukan berarti itu membuat kita menjadi tersiksa, ya, menjadi masih banyak yang ada di bawah kita. Kemarin ada teman ex-bank curhat tuh sama Nopan. Wah, memang berat, Mas, kata dia nih, hijrah ini. Sekarang saya tuh udah mulai ngerasain susahnya bayar pajak mobil. Saya sama Nopan cuma senyum-senyum aja tuh baca itu. Kalau dia problemnya hanya susah bayar pajak mobil, berarti kan masih punya mobil. Coba bayangin. Ini yang kadang-kadang membuat teradaptasi dengan kondisi baru. Jadi rekan-rekan, ini harus tepat menempatkan keputusan ini gitu. Saya cuma takut ya, semakin banyak orang yang berkeluh kesah nih gara-gara hijrah nih, saya hidup melarat, wah gini. Akhirnya orang membenarkan, jangan hijrah kan gitu. Bahaya kalau udah kayak gitu. Padahal problemnya adalah di dirinya dia. Coba, banyak merasa seperti itu dengan yang merasa setelah hijrah, hidupnya semakin nyaman, semakin enak, semakin tidak stres. Coba, berapa banyak? Saya masih yakin jumlah yang merasa lebih nyaman setelah hijrah, ya, itu masih lebih banyak. Sehingga kita tidak bisa akibat dari keluar kantor gara-gara riba, ya, mengakibatkan orang tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu mungkin terjadi orang per orang, tidak bisa digeneralisir. Baik, sudah cukup panjang nih saya ngomong. Oke, saya kembalikan waktu ke Mas Nopan. Silakan Mas Nopan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kalimat saya kurang berkenan. Baik, Demikian, terima kasih Pak Chandra. Baik, terima kasih Mas Chandra atas pemaparan materinya yang cukup
banyak ini komentar di chat yang ternyata nggak salah ngambil tema ini, karena cukup banyak yang merasa masih galau dengan keputusan keluarnya, bahkan ada juga yang masih bertahan di pekerjaannya karena masih galau juga dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Nanti kita akan baca satu-satu. Saya akan mulai membacakan saja. Ada beberapa chat yang masuk sebelum nanti saya buka untuk berdiskusi secara langsung. Ini ada dari Mas Andi Saputra. Min, saya mau tanya nih, apakah kita memberikan biaya jasa tinggi terhadap orang yang meminjam duit? Dan apakah itu riba? Jadi meminjamkan uang, tapi meminta biaya jasa yang tinggi. Apakah itu riba, Pak Chandra? Monggo silakan. Oke. Jadi berhati-hatilah bila kita bertransaksi itu melibatkan uang. Kalau kita memberi uang kepada orang lain, itu kan akadnya harus jelas. Karena dalam syariat, ya, akan ada konsekuensi akad yang berbeda-beda kalau akadnya beda. Saya memberi uang ke Nopan. Terus Nopan tanya, Pak Chandra ini akadnya apa? Saya titip sama kamu. Nah, berarti itu akadnya wadiah namanya. Titipan. Ya. Nah, syariat menyampaikan kalau akad wadiah, Nopan tidak boleh pakai uangnya. Kalau nanti saya mau ambil uang itu, harus uang yang sama. Bukan uang yang lain. Itu konsekuensi dari wadiah. Yang kedua, kemungkinannya saya memberi uang ke Nopan. Nopan tanya, Pak Chandra akadnya apa ini? Oh, hadiah Nopan. Kalau saya memberikan uang itu hadiah, maka konsekuensinya adalah Nopan tidak perlu mengembalikan uang itu. Dan saya tidak boleh meminta kembali uang itu. Yang ketiga, akadnya pinjaman, Pak. Akad seperti ini namanya qard. Ada yang bilang qardul hasan. Nah, akad qard ini akad pinjaman. Kan? Akad pinjaman ini masuk kategori akad baru'ah. Kalau bahasa umumnya kata baru'ah itu adalah akad sosial. Jadi kalau kita meminjamkan uang ke orang, ya kita sedang melakukan akad tabaru'ah. Ya, akad sosial. Motivasi kita adalah ingin membantu dia. Nah, seperti itu, karena kita ingin membantu dia, masuk kategori akad tabaru'ah, akad sosial, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kalau kita melakukan akad itu. Jadi akad tabaru'ah itu yang kita dapatkan kalau kita melakukan akad itu adalah pahala yang besar. Namun di akad qard ada aturan. Kalau kita meminjamkan uang kepada orang lain dengan akad qard ini, maka kita dilarang meminta tambahan manfaat. Manfaat itu bisa luas. Apakah uang yang diterima itu manfaat? Oh, itu jelas. Tapi bukan hanya itu manfaat. Dikasih kue setelah kita minjemin, kue itu manfaat. Nah, berhati-hatilah kalau kita melakukan akad qard ini. Nah, ada yang komentar gini, Pak Chandra, kita udah minjemin uang. Terus kok dikembaliinnya sama, Pak. Rugi dong saya, Pak. Nah, pertanyaannya kalau udah ngomong untung rugi, yang dipertanyakan adalah motif. Melakukan apa? Karena kamu mau nolong, ya berarti kan tabaru'ah. Kalau tabaru'ah, kamu tidak akan pernah rugi. Kenapa?
Karena Allah janjikan pahala yang besar, dan pasti dikasih pahala itu. Jadi memang melakukan akad ini, itu dibayarnya pahala, tapi yang bayar Allah. Saya tanya, emang kalau dibayar pahala rugi? Siapa di sini yang sudah merasa tidak perlu pahala? Siapa? Atau pahalanya minta diganti uang saja? Ayo kalau gitu kita doa sama-sama. Siap nggak kalau kita doa gitu? Benar nggak sih? Ya. Jadi akad qard itu seperti itu. Tambahan manfaat dilarang. Jadi kalau tadi pertanyaannya, minta tambahan, entah mau dinamain apa, jasa, itu kalau akadnya pinjam-meminjam, ada uang yang diberikan, maka itulah riba. Tambahan manfaat itulah riba. Jadi problemnya itu bukan di hutang piutang pinjamnya. Meminjamkan uang kepada orang lain, bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan itu sunnah. Problemnya itu adalah di tambahan manfaatnya. Jadi yang dilarang bukan mengutangi orang, bukan berhutang. Yang dilarang itu adalah tambahan dari pinjam-meminjam itu. Oke, itu ya tadi pertanyaannya. Pak Chandra, ada sedikit koreksi di chat barusan. Mungkin ini perbedaan kata antara kita gitu mungkin dengan Mas Andi. Yang dia maksud dengan jasa itu, saya minta jaminan. Karena ada jaminan itu saya bilang jasa, Pak. Jadi kalau minta jaminan yang lebih tinggi dari utang. Karena itu dua istilah yang sangat berbeda jauh. Iya, makanya kalau ini ada chat berikutnya, dia pinjam duit terus saya minta jaminan. Karena ada jaminan itu saya bilang jasa, Pak. Jadi mungkin kalau misalnya, kalau Mas Andi salah juga kami persepsikan, mungkin silahkan kita langsung berdiskusi ya. Tapi mungkin dia bilang kalau relate dengan pertanyaan pertama, kalau ngasih pinjaman lalu saya minta jasa yang tinggi tadi, kalau dengan koreksi ini minta jaminan yang lebih tinggi dari utang. Kodnya apakah diperbolehkan? Oke. Dalam hutang qard diperbolehkan nggak adanya jaminan? Diperbolehkan. Ya. Apalagi apabila kita kalau ayatnya kan bilang kalau kita dalam perjalanan gitu ya, kita ragu ya, dengan orang yang kita pinjamkan, kita diperbolehkan menerima jaminan. Jadi di akad qard boleh jaminan. Terus pertanyaannya, kalau jaminannya lebih tinggi gimana? Ya tergantung yang diberikan jaminan itu apa. Karena untuk mendapatkan jaminan kan perlu juga kesepakatan dari pemberi jaminan. Kalau jaminan itu lebih tinggi dan itu disepakati oleh pemberi jaminan, ya nggak ada masalah. Jadi kalau untuk nilainya dasarnya adalah kesepakatan. Tapi menerima jaminannya diperbolehkan dalam pinjaman. Dalam qard diperbolehkan menerima jaminan gitu. Oke, tapi jangan salah memperlakukan jaminan. Ini kadang banyak yang suka salah memperlakukan jaminan. Jaminan itu hanya pegangan. Memang jaminan itu digunakan untuk sebagai kalau istilah bank second way out itu memang benar, syariat juga mendudukan jaminan itu sebagai second way out. Kalau yang cicilannya sudah tidak mampu dibayar, ya cicilan pinjamannya sudah tidak mampu dibayar, maka jaminan inilah yang akan digunakan untuk menutup pinjaman. Memang seperti itu status syariat pun seperti itu. Tapi bukan berarti saat ini menutup pinjamannya, bukan berarti bisa menjual jaminannya itu seenaknya. Tidak bisa. Menjual jaminan itu tetap atas kesepakatan dan keridhaan dari pemilik jaminan. Kenapa? Karena status hukum dari barang jaminan bukan berpindah hak kepemilikan saat dia dijaminkan. Tidak. Ya. Jadi misalnya saya berhutang sama Nopan, Nopan minta jaminan, saya kasih jaminan. Bukan berarti barang jaminan ini secara hak berpindah ke Nopan. Tidak seperti itu status haknya. Tetap itu
Sehingga saya nggak bisa semena-mena menjual seenaknya saja, ya nggak bisa. Tetap kalau saya mau menjual saya harus dapat izin dari Nopan. Nah itu cara mengeksekusinya gitu. Oke? Baik, Mas Andi, kayaknya beliau ingin bicara langsung, Pak. Mungkin ada yang masih tidak sesuai. Monggo silahkan Mas Andi Saputra untuk menyampaikan langsung apa yang ingin didiskusikan. Silakan Mas Andi. Mas Andi Saputra. Atau mungkin ini kan pertanyaannya rada beda dengan tema ya. Mas Andi mic-nya belum dibuka. Oh, Ya. udah. Jadi gini Pak, pertanyaan saya. Ya Pak. Ya. Silakan. Pak, ya Pak. Ya, Silakan Mas Andi. Jadi pertanyaan saya ini kan pengusaha kredit syariah juga. Ya. Sebelumnya kan saya kan pengusaha kredit syariah. Oke. Jadi pertanyaan saya itu Pak, maksud saya itu kita minta jaminan itu layak, anggap aja saya ini sebagai bank. Pinjam. Putus-putus Mas Andi. Jadi kan pinjamannya itu anggaplah 20 juta. Halo, dengar Pak? Ya, terus? Nah, jadi anggap saya sebagai bank, terus ada seseorang minjam duit senilai 20 juta. Ya. Jadi 20 juta itu saya harus minta jaminan dong, berupa surat yang berharga, tanda tangan, materai, dokumen, atau biaya-biaya yang harus diperlukan untuk biar saya yakin. Oke. Satu, saya menggunakan administrasinya senilai Oke. Pertanyaannya? Pertanyaannya apa Mas Andi? 5 juta. Dan yang tadi Pak, pertanyaannya apakah 5 juta itu diperbolehkan gitu ya? Apakah 5 juta itu dibolehkan sebagai syarat administrasi di awal pembayaran, baru 20 juta itu dibayar secara tenor yang diminta, tapi tidak menggunakan denda, asuransi, sita, dan lain. Ya. Baik. Jadi Sudah kalau kita menurut tangkap, Mas Andi. saya, jadi sebetulnya itu bukan jaminan Mas Andi. Ya. Itu biaya yang muncul atas pinjam-meminjam ini. Dan itu dikategorikannya bukan jaminan. Itu tambahan manfaat. Ya, itu tambahan manfaat. Jadi tambahan manfaat itulah riba. Beda kalau tadi kasusnya gini, Mas Andi minjamin 20 juta. Mas Andi kurang yakin, akhirnya minta jaminan. Ya, saya kasih jaminan motor. Itu boleh? Boleh. Jadi menurut saya jelas sekali perbedaan antara jaminan yang versi Mas Andi dengan yang seharusnya. Kalau yang saya tangkap, yang versi Mas Andi itu bukan jaminan, itu biaya yang muncul. Ya. Dan jaminan itu baru bisa digunakan itu setelah memang kewajibannya wan prestasi kan gitu. Kalau ini kan di depan tadi sayapnya. Oke. Nah, saya rasa gini, ini kan temanya rada sedikit ke fikih muamalah ya. Agak berbeda dengan tema malam ini ya. Saya ingin sebetulnya memperbanyak diskusi. Tapi coba membawa diskusi tema mengenai hutang piutang ya dan turunannya. Nanti kita akan bahas masalah itu ya. Jadi ikuti aja terus kapan nanti kita akan membuat diskusi dengan jumpa Xbank dengan tema hutang piutang dan turunannya ya. Turunannya itu termasuk jaminan ya. Baik, saya rasa itu saja diskusi kita dengan Mas Andi, Mas Nopan. Kita buka Ya. untuk yang lain.
Oke, ini relate sekali dengan tema kita saat ini dengan Mas Egi Afrians. Beliau ini ada pertanyaan lebih ke saran, Pak. Mulai dari mana saya harus keluar dari pekerjaan riba? Berarti beliau ini masih bekerja di tempat riba. Saya sudah menjalani pekerjaan di perbankan hampir 9 tahun dan masih punya hutang. Dulu di tahun ketiga sempat mau keluar dari pekerjaan, tapi karena lemahnya iman malah terjerumus sampai 9 tahun sampai saat ini. Nah, kalau misalnya mau keluar dari pekerjaan riba, apa sarannya saya untuk hal tersebut? Untuk awal, saran mulai dari mana saya harus keluar itu? Apa sarannya? Iya, untuk saya awal mulai dari mana harus keluar dari pekerjaan riba? Ya, itu sebetulnya materi pembahasan dari detik pertama tadi. Harus seperti apa. Kalau Mas Egi ngikutin dari awal ya, saya rasa jawaban di situ. Ya, jadi itulah yang kita bahas malam ini, Mas Egi. Ya, bagaimana kita menempatkan ini gitu kan. Mulai dari kita sebelum mengambil keputusan, ya harus ada latar belakang yang kuat, kita memastikan riba itu apa. Tadi saya bilang, apa dampaknya kalau kita tetap berada di sini, ya apa ancaman dari Allah tadi. Kita harus betul-betul memastikan bahwa yang kita lakukan ini dasarnya apa, kenapa saya harus lakukan. Itu dulu yang harus dibahas, harus di ilmunya, agar kita tahu ini apa, barang ini apa gitu. Nah, baru berikutnya tadi saya bilang persiapannya apa? Satu, ya memastikan. Kalau tadi yang di materi saya kan persiapan yang ini adalah yang poin pertama tadi ya, apa tuh saya lupa tadi. Ya, membangun keimanan dan keyakinan. Ya, membangun keimanan dan keyakinan. Itu dulu yang harus dilakukan, langkah pertamanya. Nah, jelas membangun keimanan dan keyakinan itu dibutuhkan hal-hal. Baru yang berikutnya adalah meluruskan niat. Ya, meluruskan niat. Dan niat terbaik itu melakukan itu hanya karena Allah. Baru yang ketiga adalah ikhtiar dan tawakal maksimal. Ya, jangan salah tawakal. Kebanyakan kita kalau yang namanya ikhtiar udah paham, tapi tawakal yang masih belum banyak yang tepat gitu. Ya. Tawakal itu biasanya setelah ikhtiar. Padahal waktu ikhtiar perlu nggak tawakal? Ya perlu lah, tawakal itu bersandar kepada Allah. Ya. Ikhtiar. Tawakalnya bukan bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada omset, bersandar kepada keuntungan, bersandar kepada buyer, itu macam-macam. Nah, itu juga jadi kurang tepat. Nah, nanti kalau memang ini saya nggak usah ngulang, nanti kesian yang lain. Ya, kalau Mas Egi terlambat, pengen tahu lebih detail, nanti minta aja rekamannya. Tadi direkam ya, Pak? Iya, nopan rekam, Pak. Oke, nanti minta rekamannya, bisa ngulang lagi. Saya rasa gitu untuk Mas Egi ya. Siap. Memang Mas Egi ini tadi terlambat memang. Ya. Oke. Ada dari Mas Adi, Pak. Betul, saya di keluarga dibanding-bandingkan dengan salah satu keluarga, anggota keluarga yang punya pinjaman KPR banyak, Pak. Leasing juga. Dan keadaannya baik-baik saja. Apakah konteks tadi materi berlimpah bisa membiayai anak di pondok pesantren yang modern dan mahal? Apakah kondisi masih baik-baik saja? Apakah letak istijrodnya di situ, Pak? Bisa kita ngambil kesimpulan itu istijrod atau gimana, Pak? Iya, tadi kan saya sudah tekankan bahwa ada yang merasa bahwa diri baik-baik saja gitu. Jadi akhirnya dia merasa ini bukan apa, riba itu tidak. Dan saya bilang tadi bukan itu tolok ukur salah atau benar gitu. Syariat itu nggak begitu ngelihatnya. Ya.
Kalau yang syariat bilang larangan ya harus ditinggalkan. Ya. Terus kalau dia ternyata baik-baik saja, malah saya sih, kalau saya ya, harusnya dia berhati-hati dengan baik-baik saja itu. Kenapa? Karena dia jadi nggak melihat yang benar yang kayak apa. Ya. Dia jadi nggak bisa melihat yang benar, karena baik-baik saja. Nah memang kan sifat manusia kan begitu karakteristiknya. Kita itu kadang sadar tuh setelah mendapatkan banyak cobaan, baru terbuka kesadaran kita bahwa ada yang salah yang kita lakukan. Ya. Karena itu kita tuh nggak boleh seudon dengan ujian sama Allah. Kadang ujian itulah yang membawa kesadaran kita menjadi lebih baik kan. Nah hati-hati orang yang nggak pernah diuji. Hati-hati. Kenapa? Bisa jadi tadi dia nggak memahami, nggak mengetahui kalau ini salah. Karena dia merasa baik-baik saja. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, dia diuntungkan apa dirugikan? Coba saya tanya. Kalau saya sih menganggap dirugikan. Iya, kalau dia nanti belum dia bisa merubah diri, oh, alhamdulillah kalau begitu masih ada kesempatan. Tapi kalau nggak ada lagi kesempatan itu gimana? Coba. Ya. Jadi bukan itu tolak ukurnya. Ya. Itu saya rasa jelas sekali itu hampir sama kalau dia melihatnya seperti itu, ya itu hampir sama. Bahwa riba itu jadi boleh karena dia baik-baik saja, itu yang salah gitu loh maksud saya. Baik, Pak Chandra. Sudah cukup menjawab. Ini ada statement, bukan pertanyaan mungkin kalau ini. Kalau tidak mendengarkan materi Pak Chandra hari ini, mungkin Senin saya akan mengajukan pinjaman ke bank, Pak. Jadi itu statement saja. Gimana? Kalau saya tidak mendengarkan materi dari Pak Chandra hari ini, mungkin Senin saya akan melakukan pinjaman ke bank, Pak. Ya, jadi alhamdulillah. Ya bersyukur ya untuk yang bersangkutan ya. Karena gini, tidak semuanya mendapat kesempatan. Ada kan yang banyak juga yang mendengar tapi juga nggak berdampak apa-apa kan juga ada gitu loh. Jadi dia patut bersyukur waktu mendengar ini terus berdampak. Terus besok hari Senin dengar juga nggak berdampak. Jadi ya saya nggak ngerti ya, itulah cara Allah gitu loh. Dalam konteks memberikan hidayahnya itu kan macam-macam gitu. Ada yang begitu dapat informasi langsung diberikan kesadaran. Ya, alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah ya bahwa kita bertemu malam ini bukan karena sayanya gitu loh, tapi karena Allah berkehendak yang bersangkutan ikut kan. Itu kalau Allah nggak berkehendak yang bersangkutan ikut kan nggak ikut, betulnya. Pasti nggak ikut gitu. Ya, jadi syukurilah itu, mudah-mudahan. Dan kebutuhannya tadi, karena kan ke bank itu pasti ada kebutuhannya itu diberikan solusi dengan cara yang lebih syar'i. Amin. Saya doakan. Amin. Baik. Oke, cukup banyak. Semoga masih cukup banyak waktu ya untuk kita bahas satu-satu. Sebentar. Udah jam 10 lewat. Oh, jam 10 pertanyaan aja. Ini udah jam 9, Pak. Baru jam 9. Jam 9 gimana? Jam 9 ya? Jam 9, Pak. Masih bisa lah ya. Baik, ini izin bertanya. Saya memutuskan keluar karena udah merasa nggak sanggup. Karena ketidaknyamanan itu saya mangkir agar di PHK. Karena kalau resign, saya belum sanggup melunasi kewajiban saya. Nah, pada akhirnya saya tetap mangkir dan sekarang ingin belajar untuk memperbaiki ibadah dan membuka telinga tentang riba. Namun hutang saya yang sudah di-cover oleh lembaga pinjaman asuransi, apakah halal? Jadi ternyata hutangnya di-cover oleh lembaga
penjaminan atau asuransi PHK katanya. Asuransi PHK. Jadi ada asuransi PHK mungkin dia. Ya, Apakah asuransi halal? PHK. Ya, kayaknya dia di-cover oleh lembaga penjaminan dalam kurung asuransi PHK. Apakah itu halal dalam pembayaran hutang tersebut? Oke. Yang pertama yang harus kita diskusikan sebetulnya niat keluarnya nih. Bukan masalah pinjamannya udah lunas halal apa tidak, tapi ini ada problem serius dengan keluarnya. Kalau saya tangkap tadi dari informasinya, sebetulnya niat keluarnya bukan karena menghindari riba atau ada larangan Allah di situ ya. Jadi gini rekan-rekan, ada yang bukan gini. Oh, itu yang pada keluar dari bank itu ya, itu sebetulnya orang-orang yang udah nggak kepake, bikin kesalahan, ya keluar paling gampang ngaku aja hijrah lah. Tidak ada yang komentar kayak gitu. Jadi tadi saya bilang, rekan-rekan ya, cara Allah memberi sinyal itu macam-macam. Dan satu orang dengan orang lainnya bisa berbeda-beda. Sinyal itu diberikan sama Allah. Nopan diberikan sinyal dengan cara dia. Saya diberikan sinyal dengan cara saya. Yang lain diberikan dengan cara yang lain. Jadi, bahwa kita sudah tidak nyaman di pekerjaan kita, bisa jadi itu adalah sinyal dari Allah. Kita dibuat tidak mencapai target, sehingga kita dapat omelan, dan itu membuat kita tersinggung. Bisa jadi itu sinyal dari Allah. Dan sinyal ini berbagai macam variasinya. Karena haknya Allah memberi sinyal dengan cara seperti apa. Nah kita ya nggak usah problem, nggak usah masalahkan bentuk sinyalnya. Ya, jangan persoalkan bentuk sinyalnya. Sinyal itu, sinyalnya bisa macam-macam. Bisa jadi dia bikin fraud, itu sinyal. Ya, tapi jangan ribetkan itu gitu loh. Tapi bagaimana begitu kita dapat sinyal itu, kita bisa baca sinyal itu. Mungkin ini sinyal dari Allah. Nah, kita sadari sinyal itu. Itu yang lebih terpenting gitu. Jadi itu ada sinyal. Langkah pertama, kita bisa baca nggak sinyal itu. Langkah yang kedua adalah waktu kita baca, oh sinyal ini berarti seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita merespon itu? Contoh ya, lampu merah itu sinyal. Yang kita butuhkan adalah kita bisa baca sinyal itu. Coba bayangkan, ada lampu merah tapi dia tidak bisa bacanya, tidak bisa membaca atau tidak mengetahui bahwa merah itu harusnya berhenti. Itu kan arti sinyalnya. Hijau itu artinya jalan. Dia nggak memahami itu. Akhirnya dikasih sinyal, dia tidak bisa baca sinyal itu. Kalau dia tidak bisa baca sinyal itu, pasti responnya bisa benar, bisa salah. Artinya buat kita itu adalah satu, Allah itu pasti memberi banyak sinyal. Pertanyaannya kita bisa tangkap nggak sinyal itu? Kita bisa baca nggak sinyal itu? Oke? Tapi setelah kita tahu pun sinyal itu artinya apa, itu belum selesai. Tahu kita kalau lampu merah itu berhenti, tahu kita. Tapi pertanyaannya berhenti nggak? Itu respon. Coba bayangin, saya bisa baca sinyal, oh merah. Saya tahu artinya saya berhenti, tapi respon saya jalan. Pasti celaka saya. Karena meresponnya dengan cara yang salah. Ya. Nah, tadi ini sebetulnya sedang diberikan sinyal sama Allah. Nah, dimanfaatkan sinyal ini, dibaca dengan baik. Baru respon sinyal. Jadi bukan keluar dari pekerjaan agar di PHK, sehingga nanti dengan di PHK asuransinya jadi bekerja,
lunas hutangnya. Enggak gitu. Bisa jadi lunas hutangnya, bisa jadi lunas hutangnya, bisa jadi, gitu kan. Tapi nggak dapat pahala dari meninggalkan ribanya itu. Jadi sayang. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Lurusin niat. Ya, udah di luar kan? Udah di luar kan? Tapi kalau di luar ini tidak didukung oleh pemahaman riba, mohon maaf ya, mungkin nggak mengulang lagi melakukan riba. Selalu ada kemungkinan karena nggak paham. Ya, jadi kesempatan sekarang gunakan untuk memahami riba itu apa. Oke, perbaiki niat hijrahnya, niat keluarnya diperbaiki. Setelah dipahami tadi, perbaiki niatnya. Oh, memang aku harus tinggalkan ini. Mau punya hutang, hutangnya bisa dibayar pakai asuransi PHK tadi, mau tidak, ya memang harus aku tinggalkan ini. Gitu. Ya, luruskan niatnya itu. Terus pertanyaan berikutnya, terus hutangnya halal apa enggak? Nah, ini yang saya bingung, hutangnya halal apa enggak? Kalau hutangnya ada riba, pasti nggak halal, kalau itu sudah jelas. Tapi kalau yang ditanyakan mungkin gini ya, setelah dilunasi gitu ya, setelah dilunasi oleh lembaga yang namanya penjaminan tadi karena PHK, itu jadi halal apa tidak gitu ya? Ya. Ya. Cuma kalau itu sudah tidak ada lagi, ya berarti kan ribanya sudah tidak ada lagi. Berarti dosa ribanya sudah berhenti. Sudah berhenti itu bukan berarti menghapus yang lalu loh ya. Yang lalu sudah terhitung, sekarang sudah berhenti sehingga yang ke depan nggak ada ribanya lagi karena sudah tidak ada transaksi riba. Tapi kalau nanti mbaknya ngulang lagi riba, ya maju lagi tuh dosa ribanya gitu loh. Tapi kalau bertanyanya apakah pinjaman ini setelah dilunasi jadi halal, tetap aja nggak halal karena ribanya sudah terjadi. Lalu ribanya sudah tidak ada, maka dosa ribanya jadi berhenti. Kecuali ngambil riba lagi, jalan lagi dosa ribanya. Itu sih, Ban. Oke, baik Pak. Mas Andi tadi sudah saya tarik ke Japrian untuk mungkin lebih menyamakan persepsi. Mas Andi, silahkan nanti kita bisa japri lebih lanjut. Ini dari Mbak Anggun. Mbak Anggun mungkin pertanyaannya bisa melengkapi materi hari ini ya Pak. Jika sebelumnya memang sudah terjalin silaturahmi, saling memberi makanan misal contohnya, sebelum adanya akad qad, apakah kita masih bisa saling memberi makanan setelah terjadinya akad qad? Manfaat tadi dalam akad qad ya, dalam akad qad kan tidak boleh ada manfaat gitu ya. Misalnya tadi memberi makanan itu kan bisa dikategorikan manfaat. Tapi di hadis ini sebetulnya ada tambahan. Ya. Diperbolehkan untuk yang biasa melakukan itu gitu. Jadi kalau ternyata memberi makanan itu adalah hal yang biasa, even sebelum mereka punya transaksi utang piutang memang udah biasa ngasih makanan, ya jangan juga jadi berhenti memberikan makanan itu jangan, tetap aja lakukan itu nggak masalah karena memang itu kebiasaan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Sehingga pemberian makanan ini motifnya bukan karena terima kasih atas pinjaman itu gitu loh. Jadi itu diperbolehkan, tetap dijaga seperti itunya. Ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu. Nah, oh jadi boleh ya Pak kalau begitu. Ya boleh kalau begitu. Memang hadisnya apa begitu. Tapi hati-hati. Ini yang ngomong kan Allah. Lalu ini lisannya Nabi Muhammad. Allah Maha Tahu. Dia tahu kan gitu. Jadi bisa saja
ngomong ke depan manusia biasa, ya silakan saja. Ya, tapi benar atau tidaknya yang terpenting di mata Allah. Kalau memang benar, insya Allah itu diperbolehkan. Tapi kalau ternyata tidak benar, Allah Maha Tahu. Dan dalam konteks ini, hal yang terpenting bagi kita adalah bagaimana penilaian Allah terhadap perilaku kita. Karena itu yang akan dihisap nanti. Oke, jadi saya rasa gitu, kalau memang sudah biasa, jaga terus kebiasaan itu. Baik. Baik, Pak Chandra, masih ada beberapa? Masih punya waktu, Pak Chandra? Boleh? Boleh 2 ya? pertanyaan lagi boleh. Oke. Oke, ini hanya komentar saja dari Mas Indra dari Bekasi. Alhamdulillah malam ini sudah recharge lagi, Pak Chandra. Sehat selalu, bersyukur karena Terima kasih. mengikuti materi hari ini. Oke, Pak Chandra, saya mau bertanya, apakah simpanan dana pensiun yang akan diterima bila kita resign dari bank boleh kita gunakan? Oke. Baik. Terhadap masalah dana pensiun ini, ya, itu ada 2 pendapat terkadang. Pendapat yang pertama itu berpendapat seperti ini. Dana pensiun dari lembaga ribawi, ya, itu diperbolehkan digunakan dengan catatan, 1, nilai yang boleh digunakan hanya berdasarkan perhitungan biaya hidup setahun, kalau nggak salah setahun, atau untuk digunakan modal usaha, tapi secukupnya. Nah, itu pendapat yang pertama. Jadi boleh dihitung untuk biaya hidup setahun, atau kalau mau usaha, boleh diambil untuk usaha yang secukupnya saja. Tantangannya adalah secukupnya saja ini loh. Kembali saya bilang, kalau dikasih standarnya ke manusia, itu kan bisa bermacam-macam standar secukupnya. Nopan punya standar cukup, berbeda sama saya punya standar cukup. Yang harus berhati-hati dengan yang berpendapat ini adalah Allah Maha Tahu. Jangan sampai kita markup itu dan Allah tahu gitu. Nanti tetap tidak ada keridhaan dari Allah kalau kita mencoba-coba untuk markup karena Allah tahu gitu. Itu yang pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyatakan gini, kalau memang kita akan mendapatkan dana pensiun, ya, maka kita harus pastikan kapan kita mulai mengerti bahwa riba itu adalah larangan. Misal ya, kita berhenti tahun 2020. Oke, keluar tuh dari pekerjaan tahun 2020. Oke. Tapi nah kita dapat hak pensiun itu tadi. Oke. Nah, kita mengetahui mengenai riba larangan, ya, haram, itu ternyata dari tahun 2010 misalnya gitu. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah pensiun yang kita dapat sampai dengan kita mengetahui mengenai riba, ya, sampai dengan itu. Jadi sebelum 2010 ya sampai dengan 2010 tapi yang setelah 2010 sampai 2020 itu tidak boleh digunakan karena kita sudah tahu syariat larangan riba. Oke. Nah, ada tantangan nggak tentang pendapat yang ini? Ada juga. Tantangannya apa? Nah, jangan sampai memanipulasi tahun-tahunnya. 2010 atau 2013 ya.
kayaknya 2013. Nah, itu Allah tahu. Ya, Kan nggak Allah yakin, tahu. Pak. Nggak yakin, Pak, dia lupa. Gitu kan. 2010 Jadi jangan dimanipulasi itunya. Allah tahu gitu loh, ya. Jadi patokannya seperti itu. Ada tantangan juga di sini. Nah, itu ada dua pendapat. Kalau saya memilih pendapat yang mana? Saya memilih pendapat yang kedua, ya. Yang lebih saya ikuti pendapat yang kedua. Ya. Itu saya rasa. Oke, baik. Jawaban barusan juga menjawab pertanyaan dari Mbak Endah ya. Mbak Endah juga mempertanyakan tadi, bolehkah uang pensiun atau hasil kerja dari bank digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari? Ada dari Mbak Nur Hasanah. Ada dua lagi pertanyaan ya, Pak. Dari Mbak Nur Hasanah, bolehkah piutang dibayar dengan akad kerjasama? Piutang? Dibayar dengan akad kerjasama. Wah, ini harus detail ini. Iya, Gimana? ini harus detail. Harus Karena ada penjelasan. kalimatnya hanya seperti itu, bolehkah piutang dibayar dengan akad kerjasama? Maksudnya begini Pak, Ya, Nah, gimana? boleh, silakan Mbak Ya. Nur Hasanah. seseorang punya hutang, misal ke saya gitu, misalnya senilai nominalnya 100 juta misal. Belum bisa dibayar, tapi saya ditawarkan untuk menjalin kerjasama gitu. Tapi dengan nilai yang lebih tinggi, maksudnya hutang beliau 100 juta, menawarkan kerjasama dengan total 150 juta. Bolehkah seperti itu? Kerjasamanya apa ya Mbak Nur Hasanah ya? Kerjasamanya kerjasama dalam hal bisnis ya Pak. Ya, jadi yang di dalam kerjasama itu yang menawarkan 150 juta itu dia, gitu maksudnya. Ya, betul. Jadi nilai kerjasama itu 150 juta gitu ya. Sementara beliau masih punya piutang 100 juta. Nah, beliau menawarkan untuk kerjasama dalam hal bisnis gitu, pengadaan barang. Gitu. Oke. Pertama dari sisi nilainya aja sudah nggak bisa kan, karena berbeda kan. Yang 100, yang 150. Berarti ada tambahan di situ. Kalau ini dilakukan berarti ada riba. Itu pun kalau memang bisa dibayar dengan. Saya berpendapat tidak bisa hutang dibayar dengan cara seperti itu. Ya, akan menjadi apa ya? Tidak jelas, goror. Kenapa? Karena tadi kerjasama itu kan harus detail. Kalau hutang itu kan kewajibannya sudah jelas, 100 juta dan harus dikembalikan 100 juta. Apapun kondisinya. Tapi kalau dia tawarin kerjasama, pertanyaannya siapa yang bisa memastikan kerjasama ini mendatangkan hasil? Ada nggak yang bisa memastikan? Pasti untung, ada nggak yang bisa mastiin? Kalau memang ini masih spekulasi, itu yang tadi saya bilang, nggak bisa ditukar dengan cara seperti ini. Karena yang satu sifatnya pasti, harus dikembalikan senilai itu. Yang satu sifatnya belum pasti. Jadi itu sangat jelas, nggak usah ngomong pendekatan syariat, pendekatan logik aja menurut saya sudah. Bukan ini. Saksinya berbeda dua-duanya ini. Ya. Itu saya rasa. Oke, makasih Pak penjelasannya. Sebelumnya kita sudah menjalin kerjasama cukup lama. Kan kemarin itu ada beliau pinjam itu karena kondisi urgent ya untuk biaya pengobatan. Tapi emang mau saya sih ya dilunasi dulu hutang piutangnya, baru misalnya kalau ingin memperpanjang akad kerjasama, membuat akad kerjasama yang baru, kita mulai dari nol lagi gitu. Hutang dibayar dengan pelunas. Ya, saya rasa lebih baik begitu, Bu. Jadi kan dia sudah punya usaha sebetulnya ya, makanya dia nawarin kerjasama, ya berusahalah gitu kan, nanti membayar hutangnya gitu. Itu jadi lebih tepat menempatkan ini. Gitu. Iya, makasih Ya. Pak. Sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan terakhir, walaupun ternyata ada masuk lagi, nanti kita lihat waktunya. Dari Mas Teguh Anang. Pak, saya resign dari bank plat merah nomor 1 di Indonesia. Nggak perlu kita sebutkan ya, walaupun kita tahu ya, plat merah nomor 1 di Indonesia. Dari September, inisial M. Enggak usah, nggak penting. Oke, dari September 2021. Tapi saat saya keluar, saya masih punya tanggung jawab untuk melunasi pinjaman. Dan tetap saya bayar hingga saat ini. Apakah saya termasuk pelaku riba? Jadi punya hutang gitu kan, tetap dibayar gitu. Apakah pelaku riba? Ya ini tadi saya bilang, kita harus tahu riba itu yang mana gitu. Dalam hutang itu kan ada 2 komponen di hutang itu. Yang berlaku dengan bank lah ya. Kalau kita dengan bank itu pasti ada 2 komponen di dalam komponen bunga kan. Mana yang wajib dibayar? Yang wajib dibayar itu komponen pokok. Itu wajib. Kalau kita nggak bayar di dunia, kita akan bayar itu di akhirat. Yang nggak boleh dibayar yang mana? Yang bunga. Itu yang nggak boleh. Karena ini riba. Jadi pertanyaan saya, kalau Mbak sekarang masih membayar hutang itu, yang mana yang Mbak bayar? Kalau masih dua-duanya, jadi dalam cicilan, dalam angsuran, kalau dalam perhitungan bank, di dalam angsuran itu ada pokok, ada bunga. Lah yang mana? Oh angsuran, oh berarti dua-duanya dibayar. Oh berarti masih meriba kalau begitu. Karena ribanya masih tetap dilakukan. Nah, itu tidak ada lagi ribanya. Jadi jangan salah ini menempatkan ini. Ada pokok, ada bunga. Ya, saya rasa clear gitu. Ya. Mas Teguh kayaknya sudah clear ya. Jadi bisa dilihat apakah pembayaran ini hanya pokok atau dengan ribanya juga. Oke, ada tambahan satu Pak? Diperbolehkan? Ya, boleh. Walaupun kayaknya ini bukan masuknya grup X Bank, tapi grup pajak. Dia secara spesifik ingin bertanya, sebetulnya bekerja dia ASN, tapi udah resign seminggu yang lalu. Karena masih banyak perdebatan di pekerjaannya, teman-temannya masih bekerja di sana karena tidak menganggap. Ada beberapa ustadz yang anggap kerja di perpajakan masih diperbolehkan. Kebetulan dia diberikan kesempatan lebih untuk bisa bertemu dengan Ustadz Erwandi dan Ustadz Aminul Bait yang menjelaskan ke dia soal bekerja di pajak. Dan dia resign seminggu yang lalu. Tapi ternyata banyak juga teman-temannya yang berpegang pada ustadz-ustadz yang memperbolehkan bekerja di pajak. Nah, ini secara pribadi ingin bertanya ke Pak Chandra, sebetulnya pekerjaan di pajak itu seperti apa? Ya, tadi bertanya sama ini, jawabnya gini, tanya ini, jawabnya begini. Gitu kan. Jadi memang ada penjelasan mengenai pemungut pajak. Ya. Itu ada penjelasan seperti itu. Itu kalau nggak salah pemungut pajak itu di apa? Sama Rasul itu di apa namanya? Ya nggak boleh lah intinya gitu kan. Ya. Tapi ada yang memaknai pemungut pajak ini sebetulnya berhubungan dengan cukai. Ya, dengan cukai. Hubungannya dengan barang masuk dari satu negara, dari negara lain ke negara kita, nah itu dikenakan cukai, gitu kan. Nah, ada yang menyatakannya yang dimaksud itu sebenarnya pajak yang seperti itu. Gitu ya. Tapi juga ada yang menyatakannya ini lebih umum, gitu kan, pajak. Jadi kalau pertanyaannya lebih kepada bagaimana kalau saya sebagai pegawai pajaknya gitu ya, apakah saya terlibat dalam ketidakbolehan itu? Ya saya sih lebih menyarankan berhati-hati karena
Pertanyaannya sekarang, pajak yang dilakukan di negara ini, itu kalau dihubungkan dengan syariat, itu seperti apa? Memang tidak sesuai dengan syariat agama kita. Jadi di syariat agama kita tuh ada pajak, tapi bukan yang seperti ini, bukan seperti yang terjadi sekarang gitu. Ya, pajak itu bukan yang sifatnya rutin, maaf ya, saya ini baterainya habis, misalnya. Sifatnya rutin gitu, harus dibayar gitu. Nggak seperti itu pajak kalau yang berdasarkan syariat. Dilakukan pada saat ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Ya. Nah, jadi memang berbeda kalau kita melihat transaksinya sendiri, pajak yang dilakukan negara ini dengan pajak yang sesuai syariat itu berbeda jauh sekali gitu. Ya. Jadi terhadap itunya saja sudah tidak sesuai syariat sebetulnya. Jadi apakah saya yang bekerja di dalamnya seperti apa gitu kan? Saya bilang lebih baik berhati-hatilah. Ya, lebih baik berhati-hati. Ada dua pendapat itu memang benar, ada yang menyatakan bahwa itu jelas tidak boleh gitu kan. Tapi ada yang tadi ada kekhususan. Tapi ada pajak yang dimaksud itu yang pajak tertentu itu tadi. Ya. Terus terang terhadap dua pendapat ini ya, saya belum mendalami ya. Jadi mohon maaf kalau ditanya apakah pekerjaan saya ini boleh apa tidak, bukan berarti saya bilang boleh atau bilang tidak. Saya belum mendalami pendapat mana yang akan saya terima sebagai pendapat yang lebih kuat ya, secara personil untuk bekerjanya. Tapi kalau secara aktivitas pajaknya itu sudah jelas bahwa yang dilakukan pajak sekarang ini itu adalah tidak sesuai dengan syariat. Itu sudah jelas dan saya tidak ada keraguan tentang itu. Tapi mengenai pegawai pajaknya sendiri sebetulnya ada dua pendapat itu ya, dari dua pendapat itu mana yang lebih kuat, saya perlu mendalaminya lagi ya. Tapi sekarang sudah keluar kan ya? Sudah keluar 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ya. Ya, tapi teman-temannya masih anteng karena katanya ada beberapa ustadz memperbolehkan, bahkan fatwa MUI masih memperbolehkan bekerja di pajak. Iya, karena kalau ngomongnya fatwa MUI sih, kalau MUI melarang itu kan kontraproduktif juga apa MUI-nya. Ya kan? Pasti kalau ditungguin larangan MUI, saya kok kagak yakin ada gitu loh. Karena kontraproduktif langsung itu sama kebijakan pemerintahnya kan gitu. Ya. Beda dengan fatwa riba bank gitu kan. Dia kontraproduktifnya sama bank, bukan sama pemerintah. Ya, masih oke lah, masih punya lah keberanian untuk itu. Tapi kalau udah dengan pemerintah ya pasti banyak pertimbangan lah beliau-beliau itu gitu kan. Walaupun harusnya memang itu tidak sesuai. Mungkin itu Pak. Baik Pak Chandra, pertanyaan tadi yang dari pajak itu juga namanya Mas Chandra. Jadi memiliki nama yang sama, Pak Chandra dengan Mas Chandra ya. Semoga sedikit menjawab tadi yang kalau Pak Chandra di awal bilang dan lupa itu tentang hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya para penarik atau pemungkut pajak diazab di neraka. Mungkin itu yang tadi Pak Chandra lupa belum sampaikan. Iya itu. Ya, itu ya. Tapi pendalamannya seperti yang Pak Chandra bilang belum begitu mendalami sehingga mungkin bisa banyak bertanya dengan ustadz-ustadz yang lebih capable lah dan mendalami itu. Baik. Saya sudah menuliskan nomor banyak pertanyaan yang tidak relate sebetulnya. Saya sudah menuliskan nomor trust di chat juga dan nomor Xbank juga, termasuk untuk Mas Galih yang ingin bertanya soal trust. Apakah ada investor yang bisa membantu para pengusaha Xbank? Nanti kita chat-chatan saja di nomor trust ya. Itu dua-duanya nomor saya yang pegang. Trust di nomor yang 0811 dan di Xbank 0817. Silakan teman-teman kalau memang mau chat bertanya tentang segala sesuatu monggo silakan. Selebihnya sudah, mungkin hanya komentar tentang pajak, ada ikut pada memberikan tanggapan juga soal pajak, tapi sudah bisa dibaca sama teman-teman. Mungkin
untuk hari ini Pak Chandra pertanyaannya sudah terjawab Baik. semua. Untuk Baik. beberapa yang masih ingin bertanya lebih lanjut, ingin gabung di grup Xbank, saya sudah memberikan juga nomornya, nomor Xbank dan nomor trust apabila ingin bertanya soal trust atau Dia ingin belum gabung di grup Xbank, Pan. Itu dapat infonya dari mana ya? Kan Saya ini nggak hanya tahu, beredar Pak. di grup. Saya Oh, nggak tahu mungkin dari apakah di IG tempatnya kita ya? posting atau teman-temannya nge-share juga, saya tidak tahu. Tapi kayaknya Oh. di IG nggak kita posting. Tapi mungkin ini tadi juga termasuk Mas Andi, saya cek juga belum masuk di grup Xbank, tapi beliau menjalankan lembaga syariah. Jadi saya tadi tarik juga untuk chat-chatan di nomor Xbank. Begitu Pak Chandra, Oh. terima kasih atas waktunya, teman-teman Baik. juga semua. Terima kasih Saya juga atas terima waktunya. kasih ya. Semuanya, Nopan terima kasih sampai malam-malam di kantor. Terus rekan-rekan sekalian terima kasih. Saya kurang berkenan. Oh, berarti memang dari IG, Pak. Tadi diposting di IG katanya. Mereka baca dari IG. Oh ya. Ya, mohon maaf kalau ada kalimat saya kurang berkenan ya. Mudah-mudahan kita bisa rutin bertemu di Jumpa Xbank ya setiap Jumat malam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk melakukan ini. Demikian, selamat istirahat ya, jangan tidur terlalu malam sehingga kita bisa menjalankan sholat malam insya Allah. Baik, itu saja dari saya. Saya tutup dengan saya kembalikan ke Nopan. Baik, terima kasih Pak Chandra. Rekan-rekan, begitu jumpa Xbank malam ini. Insya Allah kita akan lakukan jumpa Xbank berikutnya. Mungkin bisa minggu depan atau kalau misalnya ada agenda kita akan sampaikan dengan pembicara yang lain. Nanti akan saya share juga di grup Xbank. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo silakan rekan-rekan kalau misalnya mau japri saya di nomor yang sudah saya share di chat, silakan saja disesuaikan berhubungan dengan trust atau dengan Xbank. Terima kasih semuanya. Ya, insya Allah kita akan coba posting terus di IG ya apabila kita melakukan jumpa Xbank. Silakan Bu Nur Hasanah bila memang ingin bergabung di grup Xbank, monggo chat di nomor yang Xbank ya. Terima kasih semuanya, saya tutup.